Hey, welcome to Hex Investigation. Ya, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini. Dan gimana nih? Apakah opening tadi udah cukup cocok buat nama segmen ini? Ya, walaupun sebenarnya aku sendiri belum memutuskan nih nama yang tepat untuk segmen ini gitu. Ya pelan-pelan aja lah, nggak usah terlalu terburu-buru gitu. Cari yang paling pas gitulah ya. Dan tadi itu sebenarnya openingnya itu ngambil dari komen-komen yang ada di video yang kemarin itu. Jadi banyak banget yang milih nama Hex Investigation. Banyak juga yang milih Hex Investigation Room. Dua-duanya keren, tapi sebenarnya agak susah buat diucapin gitu. Kayak Hex Investigation, Hex Investigation Room gitu, agak susah gitu. Apa mau bahasa Indonesia aja gitu, Hex Investigasi atau gimana? Jadi masih galau aja lah ya. Aku tetap butuh saran dari kalian. Kalau misalnya ada nama yang bahasa Indonesia yang lebih gampang buat disebutin aja gitu, nggak harus Hex Investigation atau apapun ya. Ya udahlah ya, untuk nama dari segmen ini sendiri kita nggak usah keburu-buru gitu, santai aja, kalem. Yang penting adalah isi dari kontennya ya kan. Dan kali ini kita bakal bukain lagi nih email-email dari kalian semua yang udah masuk ke emailnya Hex. Ini semenjak video yang kemarin, yang terakhir kemarin, udah nambah lagi nih email yang masuk. Dan semakin banyak dan aku sendiri jadi semakin semangat gitu. Jadi kayaknya aku bakal lebih banyak bikin video kayak gini dan lebih sering lagi. Karena aku nggak mau nyanyain email yang udah masuk gitu cuy. Aku berusaha buat bukain semuanya dan lihat mana yang menarik. Terus kita tonton bareng, terus kita kulik-kulik bareng gitu loh. Karena ini seru banget gitu kan. Ya udahlah ya, daripada kelamaan kita langsung aja nih masuk ke email yang pertama. Email yang pertama nih dari Randika Rahmat. Hai Kak Alvin, video ini saya dapat dari IG. Itu bener setan apa bukan ya? Kak, mau verifikasi aja. Ya, verifikasi ya mungkin maksudnya ya. Ya udah, kita coba aja nih tonton videonya kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dunia lain bersama Saro Ramlansa. Kali ini kita akan merekod lagu Lengser Wangi di kuburan. Tuh lihat, sangat merinding. Di belakangnya juga banyak sekali kuburan. Sambil ngerokok kita nyetel lagunya. Ini lagunya kawan-kawan. Asli. Mending banget bay. Ya, ini setan bukan ya? Ntar nih, pelan-pelan kita per frame. Mana sih? Dah tuh setan tuh ya. Emang setan tuh anak kan? Ya, fisiknya sih bukan setan ya, kelakuannya aja yang setan gitu. Ya, bikin sebel Anda ya di email pertama ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, lumayan buat hiburan. Kita next masuk ke email yang berikutnya. Oke, email yang kedua ini dari Lodwig Antameng. Keanehan saat di peti mati. Apa ini? Selamat malam Bang, saya Odi dari Bitung, Sulawesi Utara. Halo Sulawesi Utara. Saya dapat video dari teman saya yang beberapa waktu lalu sedang viral. Mungkin saya gak usah panjang lebar jelasin karena mungkin abang udah tahu ya. Jadi saya cuma mau minta pendapat abang aja. Kalau emang itu settingan, seberapa niatkah seseorang untuk menyewa ambulan, orang-orang yang menangis, orang-orang yang menghadiri acara pemakaman, menggali lubang untuk peti, dan menyewa seorang pendeta. Dalam agama Kristen, nama Tuhan tidak boleh disebut dengan sembarangan. Dan masa iya seorang pendeta mengucapkan kalimat dari Alkitab tapi itu hanya settingan? Itu nggak bisa dibilang editan karena emang jelas videonya. Kalau dibilang nyata memang terjadi, itu akan menjadi suatu hal yang sangat creepy. Sekian Bang. Kalau misal sebelumnya abang belum pernah lihat video ini, perhatikan bagian kaca di peti tersebut. Jenazah seperti bergerak melambaikan tangan mungkin. Oke, ini apa nih? Ini jujur aja ya, aku kurang nangkep. Kayaknya aku belum pernah nonton videonya deh. Kayaknya ya, kita coba aja deh, kita lihat dulu. Telah bersabda dalam kitab Yohanes, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan
Ya itu dia, karena tadi udah dikasih tahu duluan kalau harus fokusnya ke bagian kaca peti matinya. Jadi aku langsung fokus ke sana dan aku lihat sesuatu sih, memangan sih. Oke, kita coba tonton videonya sekali lagi. Telah bersabda dalam kitab Yohanes, akulah kebangkitan dan hidup. Nah itu dia. Oke, sebentar ya, kita coba telaah. Pertama, kita tahu video ini dari Indonesia. Dari mananya aku nggak tahu ya. Yang pasti ini orang Indonesia karena bahasanya juga bahasa Indonesia gitu kan. Dan ini bagian dimana katanya ada yang gerak dari dalam peti mati. Hidup. Itu dia. Siapa percaya kepadaku, ia Itu dia. Bentar. Iya loh. Ini kayak tangan dari dalam sana. Gimana pun kalau dibilang kayak tangan gerak di dalam peti mati, iya bener. Kayak tangan yang gerak di dalam peti mati. Dan kayak menunjukkan seakan yang ada di dalam peti mati itu bergerak gitulah ya. Tapi permasalahannya dari sekian banyak orang di sana, kenapa tidak ada yang sadar bahwa yang ada di dalam peti mati itu bergerak? Ya, sorry, ini bukannya gimana-gimana ya. Aku nggak tahu ini video siapa dan aku nggak tahu ini keluarga siapa. Maaf. Jadi aku nggak berani terlalu banyak berkomentar gitu ya. Yang pasti ya, aku pengen tahu aja gitu. Setelah video ini viral, apa yang kemudian terjadi? Gitu. Cerita lanjutannya. Apakah dicek ulang atau gimana? Aku pengen tahu aja. Kalau misalnya kalian ada yang tahu, silahkan komen di bawah aja. Nah, kalau menurutku sendiri secara pribadi ya, untuk menilai video ini, ya aku menghargai dan aku menghormati lah ya siapapun yang ditinggalkan gitu. Jadi aku tidak mau menganggap video ini seram, tapi aku akan berasumsi berdasarkan logikaku aja. Gini deh, pertama aku nggak menganggap ini settingan karena ya masa iya sih settingan gitu selengkap itu dan sebagainya. Kayaknya sih nggak settingan. Yang kedua, aku menganggap itu bukan pergerakan dari jenazah yang ada di dalam peti mati gitu. Terus apa yang gerak itu? Itu menurutku adalah sesuatu yang terpantul ke kacanya. Nah, kalau kita lihat nih ya, bagian ini pantulan sinar matahari. Nah, bagian ini itu tuh lebih ke gelap gitu kan. Nah, kalau gelap itu kan lebih mudah untuk memantulkan sesuatu, ya kan? Nah, menurutku yang gerak ini, itu adalah orang di atas liang kubur ya. Dia jalan atau dia tangannya gerak atau apapun itu, pokoknya membuat suatu pergerakan gitu, terus terpantul ke kaca ini. Jadi kayak memberikan efek seakan yang bergerak itu dari dalam, padahal itu cuman pantulan dari luar. Nah, itu tadi adalah menurutku pribadi ya. Jadi kalau misalnya ada kalian yang tidak setuju, silahkan komen aja di bawah. Ini tempatnya diskusi. Kita langsung next aja masuk ke email yang berikutnya. Email yang berikutnya dari Fauzan Mahtafish. Penampakan wajah di belakang remaja. Asik. Kata-katanya itu loh, remaja. Asik. Halo Kak Alvin, perkenalkan nama saya Fauzan dari Bekasi. Halo Fauzan dan halo Bekasi. Saya mau ngirimin video penampakan yang mungkin Kak Alvin belum lihat. Video ini saya dapat dari grup WA, tapi keaslian dari video ini saya masih kurang tahu apakah asli atau settingan. Namun kalau dilihat pertama kali, ini creepy dan horor sih Kak. Monggo dilihat videonya, thanks, salam dari Bekasi. By the way, penampakan wajahnya tepat di belakang di remaja ini Kak. Oke. Oke, kayaknya aku tadi sempat salah paham karena panahnya nunjuk ke orang ini, kirain penampakannya tuh orang ini gitu. Apa ini video bercanda gitu kan aku mikirnya. Kayak yang pertama tadi gitu. Kenapa sih orang-orang malah jadi bercanda gini? Kan ini kan konten horor gitu loh. Please lah. Ternyata setelah ditelaah lagi, setelah dilihat-lihat lagi gitu, ternyata di belakang si anak laki-laki ini itu tuh ada sesuatu yang kayak wajah orang. Mungkin bukan orang kali ya, kayak wajahnya serem juga sih. Coba kita lihat sekali lagi ya. Nah, itu dia.
lebih kayak muka topeng sih. Ngintip gitu dari belakangnya si laki-laki ini. Cuman ya karena ini dilihat tuh sepanjang video ada terus gitu kan, konsisten gitu mukanya di sana terus gitu kan. Itu menurutku bukan sih. Itu kayak daun aja di belakang si laki-laki ini. Daunnya agak panjang menjuntai gitu terus kena sinar lampu. Jadi agak sedikit ada bias-biasnya gitu, ada pantulan-pantulan putihnya gitu. Nah kebetulan angle-nya pas banget gitu, jadi kelihatan kayak muka aja gitu. Kayaknya sih enggak sih. Itu bukan lah ya, itu bukan lah ya. Silakan menurut kalian gimana nih? Langsung aja komen di bawah. Menurutku sih bukan sih. Email yang berikutnya dari AC Esa. Hey, saya Mahesa. Jadi ini video cewek saya, Bang. Jadi dia kan gabut gitu, terus dia main TikTok maksudnya ya di depan rumah. Coba Bang Alvin cerahin videonya biar jelas. Ini video TikTok ya. Ini kasar ngomongnya, nggak suka saya. Kita coba lihat dulu aja videonya kayak gimana, oke? Ini belum aku edit, belum aku apa-apain ya. Kita lihat dulu aja videonya kayak apa. Nah itu tadi kalau kalian lihat, udah pasti lihat lah ya, itu jelas banget, apalagi ada slow-mo-nya di video ini. Lengkap banget gitu sama slow-mo-nya. Nah ini dia, nih. Oke, ya. Ini udah jelas sih kalau ini sih. Kalau ini udah jelas sih. Udah jelas pocong ini tuh. Nggak, ini udah jelas sih. Ini ya, cuy. Ini baju putih, ya kan? Ini lengan nih, gede banget nih lengannya nih. Mungkin ini bapaknya atau kakak cowoknya gitu kan, pakai baju buntung gini. Ya ini bajunya putih yang pasti. Nah ini palanya di sini, palanya nih. Ini tangannya di sini, gitu loh. Nah, ini punggung nih, ya, punggung dia lewat. Tada, sudah. Apa yang menyeramkan dari ini semua? Hey, ini belum aku cerahin loh brightness-nya. Maksudnya tuh apa sih ini? Kenapa dari tadi belum ada yang beres gitu? Ya udah kita next aja ke email yang berikutnya. Semoga ada yang serem, bener-bener serem gitu. Karena aku butuh yang bener-bener serem gitu kan. Oke, yang berikutnya dari Alfu Rido Faris. Assalamualaikum Kak, ini saya Alfu. Waalaikumsalam. Dari Madiun, saya ada video dari grup WA. Ada sosok pocong di atas rumah itu. Beneran real apa bohongan ya Kak? Tolong dijelaskan ya. Wassalam. Oke, kita coba tonton dulu aja ya videonya kayak gimana ya. Nangis bentar-bentar. Kok ada yang nangis? Dengar nggak ada yang nangis? Dengar nggak? Itu apaan putih? Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apaan? Astagfirullahaladzim, Eja coba perdekat. Astagfirullahaladzim, kok Eja langsung gemeter. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kok aing udah anjing tapi di luhur. Anjing tapi di luhur. Oke, kita coba sekali lagi tonton ya. Kita teliti dulu nih. Bentar, kok ada yang nangis? Dengar nggak ada yang nangis? Dengar nggak? Itu apaan putih? Nah ini dia ya. Itu pocongnya gitu di atas genteng pocongnya. Mungkin tepatnya di atas dinding gitu ya. Kayaknya nggak di genteng itu. Oke. Ini pertama ya. Aku nggak tahu ini video siapa. Kayaknya ini sebuah konten gitu ya. Formatnya ini kan format HP gitu. Kayaknya kalau kayak gini tuh nggak di YouTube deh. Biasanya sih di Bigo gitu kan, horor-hororan gitu. Atau mungkin juga diupload di YouTube, nggak tahu juga sih. Yang pasti ini sebuah konten dari kreator, nggak tahu dari kreator mana. Oke. Dan dia kayaknya ini explore sendirian gitu kayaknya. Dan waktu dia explore itu ternyata ngelihat penampakan pocong ini. Ceritanya kayak gitu. Mungkin di sini aku nggak bakal ngomong ini real atau enggak.
kalau ditanya percaya atau enggak sih, ya mungkin aku bakal jawabnya enggak sih ya. Tapi real atau enggaknya aku nggak tahu gitu. Nah, buat video yang kayak gini gitu, yang istilahnya kayak konten horor, penampakan dan sebagainya, itu menurutku ya bukan sesuatu hal yang perlu dipercayai gitu. Ya mungkin ini bisa jadi masukan buat kalian semua juga gitu. Nggak perlu buat jadi sesuatu yang dipercayai, cukup jadiin hiburan aja. Ya udah, tonton sebagai hiburan. Kalau kalian merasa terhibur, ya berarti hiburan. Kalau kalian merasa takut nontonnya, ya udah berarti itu hiburan horor buat kalian. Cuman nggak perlu buat dipercayai bahwa ya itu pocong beneran, itu kuntilanak beneran, bentuknya memang seperti itu, mereka bakal datang kalau diginiin dan sebagainya. Kayaknya nggak perlu gitu. Yang pasti sih ya, kalau aku nge-react ya penampakan konten ya, penampakan dari konten orang lain gitu, ya aku anggapnya itu hiburan, udah gitu aja. Bukan sesuatu yang harus aku ngomong ini real atau enggak gitu. Oke, jadi kita lanjut aja ke email yang selanjutnya. Yang berikutnya ini dari Raden Dadang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Alvin, ini ada video penampakan hantu hitam kayak The Flash. Waduh, The Flashing Slasher maksudnya. Soalnya secepat kilat bayangan hitamnya. Di video ini keponakan saya, Alvin, yang bermain TikTok sehabis sholat taraweh, kira-kira jam 9 malam. Oh, baru-baru ini berarti ya videonya ya. Waktu itu keponakan saya bermain TikToknya di kamar sendirian, dan di rumah tersebut kebetulan tidak ada siapa-siapa lagi selain keponakan saya. Saat itu keponakan saya bermain TikTok di dalam kamar. Bayangan itu muncul di pintu pas mau masuk ke kamar, dan di kamar itu nggak ada lubang-lubang lagi selain pintu hantu itu masuk. Dan maaf kepanjangan A, semoga Alvin sehat selalu, amin, makasih, sukses terus A, makasih. Salam dari Bogor. Siap, halo Bogor. Dan kita coba lihat dulu aja nih videonya. Oke, kalian lihat nggak? Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Nah, itu dia. Itu cepet banget sih. Itu emang cepet banget sih. Kita mundurin per frame. Itu dia. Nah, ini cuman ada 1, 2, 3 frame. Cuman ada 3 frame di sini. Itu cepet banget sih lewatnya sih. Ini sih menarik ya. Itu apa ya? Karena gini cuy, kalau kita coba buat telaah ya, katakanlah itu bayangan nih ya, bayangan hitam gitu ya. Seharusnya sih bayangannya nggak di situ, karena kalau kalian lihat, ini cahaya tuh ada di sini nih, ya kan? Ini lampu nih, cahaya nih. Terus dia nyorotnya ke sini, ke arah sini. Nih, kita bisa lihat cahayanya tuh sampai sini doang. Ini kayaknya ada sesuatu yang nutupin cahaya ini, jadi ada bayangan gede nih di sini nih. Bayangan apa? Mungkin lemari atau semacamnya nih, ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang lewat nih ya, harusnya dia nggak punya bayangan di sini orangnya, karena cahayanya dari sini. Harusnya bayangannya ke sini. Tapi ini kayak bayangan gitu, hitam. Wah, ini sih kayak rambut ya. Ya gak sih, kayak rambut tapi masalahnya gerak gitu, jalan. Cuman 3 frame doang. Gila sih. Gila sih. Oke. Ini gak terlalu menyeramkan sebenarnya, cuman bikin bingung aja. Ini apa dan susah buat dijelasin. Yang pasti sih menurutku ya, ini bukan bayangan seseorang seharusnya ya. Karena cahayanya di sini, nggak mungkin ada bayangan di sini gitu. Harusnya bayangnya ke sini. Ini menarik banget sih. Oke, kalau boleh tahu nih Raden Dadang nih, komen dong di bawah setelah video ini gimana ekspresi atau apa yang dilakukan keponakanmu gitu kan setelah lihat videonya sendiri ada kayak gituan gitu. Itu cukup menarik. Aku nggak bisa jelasin itu apa. Cuman
yang pasti itu kayaknya bukan bayangan dan bukan orang juga. Oke, ini bagus, ini video yang bagus, cukup lumayan creepy, tapi nggak serem-serem amat, tapi bagus, aku suka. Makasih udah ngirim. Dan kita next ya ke email yang selanjutnya. Oke, kayaknya ini bakal jadi email yang terakhir buat segmen kali ini. Kita coba lihat ya. Dari Rofi Hibatullah 135. Oke, video hantu gitu doang nih judulnya. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Ini saya dapat video dari teman saya. Kejadiannya 8 tahun yang lalu di sebuah pemakaman di Jakarta Timur. Coba lihat Bang, ini beneran apa editan? Oke, 8 tahun yang lalu berarti kira-kira 2012 ya. 2011-12 lah ya. 2012 itu belum marak YouTube ya, editan masih belum terlalu populer gitu. Set, iya ada beneran dah tadi ya. Di situ anak-anak disambit. Banyak ya. Baru pada tadi. Beneran baru tadi. Jam berapa? Tadi baru banget nih lo kan datang langsung. Belakang lu ya. Ini beneran ini. Ini bego ini. Belakang lu ini. Ini. Ada. Ini. Enggak ada. Ini beneran. Beneran itu. Itu beneran. Iya beneran itu beneran itu. Iya beneran. Beneran gua. Gue juga takut kalau dibilang takut mah. Dulu. Aku juga pengen lihat. Sudah bener bego. Gua anterin. Dia lah. Gua anterin. Iya, gua anterin. Sudah bener. Tadi bego itu. Tadi di mananya, Jo? Tadi di situ tuh. Di sini ya? Iya di belakang lu banget di situ. Tapi gue kagak ada, Jo. Agak ada orang tadi gue lihat tuh di situ. Iyalah. Kagak, ini tadi mah kagak ada. Ada gua. Nengok belakang. Lu sih kabur. Lu pada kabur. Orang gua pengen lihat udah pada kabur. Ikut-ikutan gua kabur. Ini gua balik gimana ini? Gua anterin. Iya beneran ada tadi gua. Ini beneran ini. Ini sini lu. Dua-duanya ada kagak? Di dua-duanya ada kagak? Ada lu ada. Serius? Sini sini. Mana anjing? Tuh. Dia ini mah, Lah parah ini mah. Oke, videonya cukup menarik ya. Itu cukup menarik sih di tahun 2012. Belum marak-marak banget tuh yang namanya YouTuber. Malah belum marak malah ya. 2014 lah YouTuber itu baru mulai naik namanya. 2012 belum terlalu rame YouTuber. Terus belum banyak juga yang bikin video-video gitu. Apalagi konten horor ya. Ini udah bikin gitu. Ini menarik sih. Kita coba telaah ya. Sedikit demi sedikit nih. Cukup panjang nih videonya kayak. Beneran baru tadi. Nah itu dia, udah kelihatan langsung tuh si setan tuh. Kuntilanak nih. Oke, itu ya yang pertama ya. Bisa gitu ya, si hantu bisa gitu ya, tiba-tiba hilang ya. Nah ini dia. Ini loh. Kenapa kerasanya nggak natural sama sekali gitu antara ini sama ini. Ngilangnya tuh sama sekali nggak natural gitu loh maksudnya. Kayak potongan, ini kayak di cut gitu, cutting. Sejauh ini aku menganggap ini masih kayak editan gitu ya. Mungkin di zaman itu editannya udah oke banget sih ini sih. Udah mau explore cara ngedit gitu. Ini kalau misalnya gini dibikin gini, efeknya bakal kelihatan kayak hilang nih. Itu keren sih kalau 2012 udah kepikiran kayak gini tuh keren gitu. Kita lanjut lagi dulu ya. Di bagian akhir tadi ada juga penampakannya lagi gitu. Iya beneran ada tadi gua. Nah, tuh cuttingnya lagi nih ya. Kita per frame lagi nih. Ya. Kelihatan kan? Kelihatan gitu kayak cutnya tuh gitu. Ya itu tadi ya. Sebenarnya aku tuh curiga udah dari awal tadi waktu mereka lihat kuntilanak yang pertama kali, yang lihat cuman yang pegang kamera doang, yang dua nggak lihat cuman mana gitu. Kayaknya kalau orang sepenasaran itu dia nggak takut nih, tapi penasaran dan dia pengen lihat wujud aslinya. Kayaknya refleksnya akan langsung mana coba lihat ke kamera
gitu loh. Nggak lihat dengan mata telanjang mana gitu. Itu kan jelas nggak mungkin kelihatan kan. Kalau di dalam logikanya video ini ya kan. Kalau kelihatannya cuma ada di kamera ya otomatis refleksnya akan ngelihat ke kamera gitu. Bukan mana. Itu kayak film aja, kayak nggak bakal kejadian di dunia nyata gitu. Jadi ya yang aku perhatiin di dialognya sih biasanya. Yaudah, itu tadi adalah email yang terakhir yang aku buka, dan itu tadi adalah email-email yang sudah kita bahas. Menurut kalian gimana? Apakah cukup seru? Dan menurut kalian mana email yang paling greget? Oke, silahkan komen aja di bawah. Silahkan like kalau kalian suka dengan video ini. Silahkan dislike dan berikan saran atau masukan untuk segmen ini agar lebih terus berkembang lagi ke depannya. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian semua subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan konten-konten dan segmen yang seperti ini gitu kan, biar lebih banyak lagi gitu orang yang tahu tentang segmen ini dan biar terus berkembang lagi ke depannya. Oke? Dan yang terakhir, bye, it's behind you now.